Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gire dari kelas responsi PDP A dan tahun angkatan 2020 dengan nomor NIM 2050904071111021. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas PDP yang ketiga, nomor 2, yaitu mengenai masalah sturmliofil. Oke, soalnya sebagai berikut. Diberikan masalah sturmliofil sebagai berikut, yaitu X U aksen tutup kurung aksen sama dengan lambda ditambah lambda per X. Jadi maaf ya teman-teman, ini sepertinya salah. Lambda per X U sama dengan 0, di mana X di antara 1 dan E, dan juga lambda itu elemen R. Dan juga yang kedua itu adalah U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Nanti ini bakal dipakai banget teman-teman, jadi kalau bisa diharap diingat. Oke, yang pertama itu kita akan disuruh mencari fungsi dan juga nilai eigen. Oke, karena tadi PD-nya itu bentuk seperti ini, mungkin agak lebih sulit, kita akan permudah dulu teman-teman sebelum pengerjaannya, yaitu di mana X U aksen tutup kurung aksen itu sama dengan U aksen ditambah X U double aksen. Nah, nanti kita substitusikan, maka hasilnya jadi X U aksen ditambah X kuadrat U double aksen ditambah lambda U sama dengan 0. Ini dapat dari mana X dan juga X kuadratnya? Jadi di sini bakal dikalikan X supaya tidak ada dalam bentuk pecahan. Nah, setelah itu kita urutkan kembali supaya lebih gampang aja nanti, itu menjadi X kuadrat U double aksen ditambah X U aksen ditambah lambda U sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan misalkan U X sama dengan X pangkat R. Mungkin agak kecil, maaf ya teman-teman dan juga kakak, merupakan suatu solusi PD. Nah, sebelum itu kita perhatikan baik-baik, di sini adalah UX dan yang bakal kita ke PD itu adalah U double aksen dan juga U aksen. Nanti kita turunkan 2 kali, ini turunkan sekali. Maka didapatkan hasilnya sebagai X kuadrat dikali R dalam kurung R kurang 1 X pangkat R kurang 2 ditambah X R X pangkat R kurang 1 ditambah lambda X pangkat R sama dengan 0. Oke, selanjutnya dia akan menjadi R dalam kurung R kurang 1 X pangkat R ditambah R X R ditambah lambda X pangkat R. Ini dapat dari mana? Kita bisa lihat teman-teman, kalau misalnya X pangkat R kurang 2 itu sama dengan X pangkat R dikali X pangkat min 2. Nah, X pangkat min 2 ketemu dengan X pangkat 2 itu sama dengan 1. Begitu juga dengan X pangkat R kurang 1 itu sama dengan X pangkat R dikali X pangkat min 1. X pangkat min 1 ketemu dengan X, maka hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita kalikan ke dalam, dia menjadi R pangkat 2, X pangkat R dikurang R, X pangkat R ditambah R, X pangkat R ditambah lambda, X pangkat R sama dengan 0. Ini bisa kita coret karena hasilnya dia jadi 0. Lanjut, dia menjadi R kuadrat X pangkat R ditambah lambda X pangkat R sama dengan 0. Nah, kita keluarkan X pangkat R-nya. Dia akan menjadi X pangkat R dikali R kuadrat ditambah lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan untuk persamaan karakteristiknya itu menjadi R kuadrat dikurang lambda sama dengan 0. Ini X pangkat R-nya kita pindahkan, dia akan menjadi 0 ya juga teman-teman. Dan R kuadratnya sama dengan min lambda. Nah, dari sini kita akan melakukan pengecekan dengan 3 kondisi ya teman-teman, karena kita sudah mendapatkan persamaan karakteristiknya. Oke, yang pertama itu kita misalkan lambda itu sama dengan 0. Ini maksudnya misalkan untuk lambda sama dengan 0. Dia akan menjadi R kuadrat sama dengan 0. Ini kita substitusi lagi ke persamaan karakteristiknya. Ini diingat, dan jangan lupa yang di atas tadi juga harus diingat teman-teman. Oke, dia akan menjadi, kita misalkan dulu lambda-nya itu sama dengan maaf teman-teman. Oke, dia tadi kan lambdanya sama dengan 0, maka dia akan menjadi R kuadrat sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan R1 sama dengan R2 sama dengan 0. Maka R1 dan R2 itu nilainya sama, nilainya adalah 0. Maka solusinya itu akan menjadi U pangkat X sama dengan C1 R pangkat 0 ditambah X C2 R pangkat 0. R pangkat 0, R pangkat 0 sama dengan 1. Dia akan menjadi C1 ditambah X C2. Nah, di sini kita lihat lagi yang pada kondisi di atas itu U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. U1 kita substitusi lagi, X yang menjadi 1, maka dia akan menjadi C1 ditambah C2 sama dengan 0. Oke, sebelum kita mendapatkan nilai
siapa sih yang akan menjadi 0? Kita turunkan dulu teman-teman terhadap kita turunkan dulu, dia menjadi U aksen E sama dengan C2. Ini dari mana C2? Ini kan sebelumnya kan ada X nih teman-teman. Kita lihat yang sebelah sininya dulu teman-teman. Ini U1-nya ini kita ambil dari sini, U aksen itu kita ambil dari sini. Dia akan menjadi C2. Predikat U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Maka C2 mana tadi ini? Oke, ini C2 sama dengan 0. Maka kalau C2 sama dengan 0, C1 juga sama dengan 0. Maka kita dapatkan ini adalah solusi trivial. Maka bukan merupakan suatu nilai eigen untuk lambda sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini adalah untuk lambda lebih kecil sama dengan 0. Kita misalkan dulu teman-teman, kalau lebih kecil dari 0 itu kan banyak, jadi kita misalkan dulu, misalkan lambda sama dengan minus A kuadrat dengan A itu lebih besar daripada 0. Kalau misalnya dia minus, kalau A-nya itu minus, berarti dia nanti nilainya beda. Oke, dia akan menghasilkan sebagai R kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini dari mana kok misalnya minus? Ini kan tadi kan R kuadrat itu sama dengan minus lambda. Kalau misalnya lambdanya jadi minus, berarti minus ketemu minus jadi plus. Oke, maka dari situ kita dapatkan R1,2 sama dengan plus minus A. Maksudnya R1 itu bisa plus A, R2 itu minus A, ataupun kebalikannya. Maka solusinya itu akan menjadi UX sama dengan C1X pangkat min A ditambah C2X pangkat A. Oke, kita ingat lagi pada kondisi yang di awal itu U1 itu sama dengan 0. Maka U1 itu kita substitusi saja teman-teman. Maka dia akan jadi C1, 1 pangkat min A ditambah C2, 1 pangkat A sama dengan 0. Ingat, 1 kalau dipangkat apapun dia menjadi, ya mau gimana ya, kecuali dia menjadi 1. Jadi kita abaikan saja, dia menjadi C1 ditambah C2 sama dengan 0. Maka C1 sama dengan minus C2. Oke, lanjut lagi untuk U, ini ada aksennya teman-teman, sorry kayaknya ketinggalan. U aksen E sama dengan, kita turunkan saja teman-teman dari sini, dia akan menjadi minus AC1 E pangkat minus A minus 1 ditambah A C2 E pangkat A minus 1 sama dengan 0. Oke, tadi kita ingat C1 sama dengan minus C2, maka dari sini saya ubah teman-teman, dia menjadi AC2 E pangkat min A min 1 ditambah AC2 E pangkat A kurang 1 sama dengan 0. Kita keluarkan saja teman-teman, AC2-nya AC2 dikali E pangkat min A min 1 ditambah E pangkat A kurang 1 sama dengan 0. Oke, untuk itu nilai E min A min 1 ditambah E pangkat A kurang 1 itu tidak sama dengan 0. Sehingga C2 itu sama dengan 0. Maka nilai dari C1 itu juga sama dengan 0. Kalau C2 itu sama dengan 0, dia C1 juga menjadi 0. Ingat ini teman-teman. Sehingga lambda lebih kecil sama dengan 0 membuat solusi trivial atau bukan merupakan suatu nilai eigen. Oke, karena sudah menjadi sama dengan 0, lebih kecil dari 0, maka lambda lebih besar sama dengan 0, kita lanjutkan. Misalkan lambda itu lebih besar daripada A kuadrat, kita kembali lagi pada persamaan karakteristiknya, R kuadrat sama dengan minus lambda, maka R kuadrat sama dengan minus A kuadrat. Maka 1,2 sama dengan plus minus AI. Oke, ini kan kompleks, jadi kita mendapatkan solusinya sebagai UX sama dengan C1 cos AX ditambah C2 sin AX. Ini C1 C2 yang teman-teman bisa ubah sesuai dengan kayak enaknya kalian lah. Oke, karena R1 sama dengan A plus IB dan R2 sama dengan A min IB itu maksudnya R1 tidak sama dengan R2, maka solusi umumnya itu sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat P dikali C1 cos K L ln X ditambah C2 sin K ln X. Jika P sama dengan 0 dan K itu sama dengan A, maka dia UX-nya sama dengan X pangkat 0 C1 cos A ln X ditambah C2 sin A ln X. Oke, X pangkat 0 itu sama dengan 1, apapun pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan C1 cos A ln X ditambah C2 sin A ln X. Oke, kita lihat kondisi batas yang tadi itu, yang di awal banget, yang tadi di awal. Oke, yaitu adalah U1 sama dengan, ini agak double ya, oke nggak apa-apa, C1 cos A ln, ini kita substitusi X-nya menjadi 1, A ln 1 ditambah C2 sin A ln 1 sama dengan 0. Oke ini teman-teman, kita bisa lihat ln 1 itu kita bisa tahu berapa nilainya. Kita lanjut lagi, C1 sama dengan cos 0 ya. Ini bakal 1 kali A sama dengan 0. C2 sin 0 sama dengan 0. Oke, tadi
Lanjut lagi, itu menjadi C1 ditambah 0 sama dengan 0, sin 0 ya teman-teman. Jangan lupa sin 0 sama dengan 0, maka C1 itu sama dengan 0. Oke, kita sudah dapatkan nilai C1-nya. Untuk U aksen E, itu sama dengan minus AC1 sin A ln E, ingat disubstitusi teman-teman dan jangan lupa untuk diturunkan, per E ditambah AC2 cos A ln E per E sama dengan 0. Ingat nih teman-teman, kalau tadi ln 1 itu sama dengan 0, maka ln E itu sama dengan 1. Oke, dia sama dengan minus AC1 sin A ln E sama dengan 1, per E ditambah AC2 cos A ln E sama dengan 1, per E sama dengan 0. Tadi kita sudah dapatkan yaitu C1 sama dengan 0. Maka kita langsung masukkan, ini langsung kayak diabaikan saja, dia akan menjadi AC2 cos A per E sama dengan 0. Kita E-nya kalikan ke 0, maka C2 sama dengan cos A. Oke, tadi kan kita sudah mendapatkan solusi trivial yang untuk di atas. Jadi kita kayak menghindari itu teman-teman, agar C2 itu tidak trivial, ini kan bisa kita kayak pilih itu antara C2 cos atau cos A. Agar C2-nya itu tidak trivial supaya kita tidak menginginkan itu trivial, maka kita ambil atau dia ambil cos A itu harus sama dengan 0. Kalau apapun dikalikan dengan 0 pasti 0. Sehingga untuk A-nya ini, derajatnya ini, kita bisa ambil dia pi per 2 ditambah pi n. Atau kita bisa bikin sama dengan 2n per 1 dikali dengan pi per 2 dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga solusinya itu kita dapatkan kalau misalnya cos-nya 0, berarti C2-nya itu bisa yang lain, angka sembarangan. Sehingga solusinya itu UNX sama dengan C2 sin dalam kurung pi per 2, 2n ditambah 1, tutup kurung ln x dengan n sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Oke, itu tadi kita sudah mendapatkan solusinya teman-teman. Selanjutnya itu kita akan membuktikan fungsi eigen itu ortogonal. Ini B-nya kayaknya ketutup nih teman-teman. Jadi mohon maaf untuk teman-teman dan juga kakak-kakak sekalian. Oke, untuk fungsi tersebut akan ortogonal apabila untuk lambda A, B, PX, UMX, UNX, DX sama dengan 0. Ini UNX itu masih ikutin yang ini teman-teman. Nanti kalau UM itu berarti kita gantikan aja nanti variabelnya. Fungsi eigen dari masalah Sturm-Liouville itu sebagai berikut, yaitu R, X, U, aksen tutup kurung. Aksen ditambah Q, U, ditambah lambda PX, tutup kurung U sama dengan 0. Maka dengan PD awal, ini PD awal tadi itu, didapatkan kalau RU itu sama dengan X, QU itu sama dengan 0, PU itu sama dengan 1 per X. Kita bisa kayak dapatkan nilai teman-teman. Oke, menggunakan batas 1, E, kita masukkan teman-teman sehingga dia menjadi integral dari 1 sampai E 1 per X dikali dengan, ini enggak teman-teman rumusnya ini, fungsi akan ortogonal apabila untuk PX-nya kita sudah dapatkan yaitu sin PX itu sama dengan 1 per X, UMX itu sama dengan yang UNX, cuma diganti variabelnya dengan UNX sebagai berikut. Oke, DX. Nah, karena masih terlihat sulit nih, kita misalkan saja ln X itu sama dengan S. Kalau misalnya X sama dengan S kita integralkan, maka dia menjadi 1 per X DX sama dengan DS. Oke teman-teman, sehingga kita mendapatkan batas baru nih teman-teman. Untuk ln E batas atas itu dia menjadi 1 dan ln 1 itu sama dengan 0. Oke, maka didapatkan yang baru itu menjadi integral 0 sampai 1 sin pi per 2 2m tambah 1 s tutup kurung dikali dengan sin pi per 2 2n tambah 1 tutup kurung s ds. Jangan lupa teman-teman ds-nya. Oke, lanjut lagi dia akan menjadi setengah integral 0 sampai 1 cos pi per 2 2m tambah 1s dikurang pi per 2 2m tambah 1s dikurang cos pi per 2 2m tambah 1s ditambah pi per 2 2m tambah 1 kali s tutup kurung ds. Ini dapat dari mana sih? Dari sin menjadi cos. Oke, ingat nih teman-teman identitas trigonometrik. Jadi kalau misalnya itu dia akan kayak gini. Teman-teman sama kakak-kakak itu saya dapatkan ini dari 2 sin AB, itu dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Dia akan menjadi cos kurang cos A plus B dikurang cos A min B. Atau cos A min B dikurang cos A plus B. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini menjadi setengah. Kita keluarkan setengahnya. Sudah dikeluarkan ya, nggak apa-apa. Setengah integral 0 sampai 1 cos. Kita keluarkan lagi PS-nya. PS-nya
dikali dengan M ditambah setengah dikurang N dikurang setengah plus setengah minus setengah habis. Dikurang cos PS dikali M ditambah setengah ditambah N. Ini agak jelek ya. Ditambah setengah tutup kurung DS. Oke, ini kita bisa eliminasi. Dia akan selanjutnya akan menjadi setengah integral 0 sampai 1 cos M dikurang N PS dikurang cos M plus N plus 1 PS DS. Oke, kita integralkan saja karena sudah sedikit lebih mudah. Dia akan menjadi setengah sin M dikurang N per Pi M kurang N PS dikurang sin. Ini Pi atau lambda dari kemarin. Oke. Sin M plus N plus 1 PS di per Pi M plus N plus 1 diintegralkan dari 0 sampai 1. Maksudnya kita substitusi lagi teman-teman. Ini integralnya untuk 0 nanti bakal habis ya teman-teman. Oke, dia akan menjadi setengah sin M dikurang N per Pi M dikurang N PS dikurang sin M plus N plus 1 per Pi plus M plus N plus 1 PS kurang 0. Dengan M, N itu sama dengan 0, 1, 2 hingga seterusnya. Dan juga sin M dikurang N Pi dan sin M plus N plus 1 tutup kurung Pi itu sama dengan 0. Oke, sehingga kita dapatkan itu adalah setengah. Tadi kan sudah dibilang sin M kurang N Pi dan sin M plus N plus 1 Pi sama dengan 0, maka dia jadi setengah dikali dengan 0 per Pi M dikurang N dikurang 0, Pi dikali M ditambah N ditambah 1 itu sama dengan 0, maka terbukti merupakan suatu fungsi eigen ortogonal. Oke, sampai situ saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun sedikit terbata-bata dan lainnya. Mohon maaf dan juga terima kasih untuk menonton.